Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leva Desvitayanti dengan NIM 253700087. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pola, proses, dan rekayasa sosial. Yang pertama yaitu pola dan proses sosial. Dilihat dari bagaimana manusia berinteraksi, membentuk struktur sosial, serta menciptakan persebaran aktivitas dalam ruang. Fokusnya adalah ruang, lokasi, dan hubungan keruangan. Yang pertama yaitu pola. Pola adalah bentuk keteraturan atau pola persebaran aktivitas manusia di permukaan bumi. Pola ini dapat dilihat secara spasial atau ruang. Misalnya, yang pertama pola persebaran pemukiman. Pola persebaran pemukiman terbagi menjadi 3, yaitu pola memusat. Ini biasanya dijumpai di daerah subur, dekat dengan sumber air, kota besar. Yang selanjutnya yaitu pola memanjang. Ini biasanya berada di sekitar sepanjang jalan raya, sungai atau pantai. Yang terakhir yaitu pola persebaran. Biasanya terjadi di wilayah pegunungan atau lahan pertanian luas. Selanjutnya pola penggunaan lahan, seperti pemukiman, industri, lahan, pertanian, dan perdagangan. Selanjutnya, pola mobilitas penduduk. Migrasi desa ke kota, urbanisasi, commuting, persebaran tenaga kerja itu termasuk ke pola mobilitas penduduk. Yang terakhir yaitu pola interaksi sosial. Pola interaksi sosial ini adalah konsentrasi aktivitas ekonomi di pusat kota atau LCBD. Interaksi sosial lebih intens di area padat penduduk. Pola jaringan sosial mengikuti jaringan transportasi dan teknologi. Yang kedua yaitu proses sosial. Proses sosial adalah dinamika perubahan yang terjadi dalam pola sosial karena interaksi manusia dengan lingkungannya. Dalam geografi, proses sosial berhubungan dengan yang pertama yaitu urbanisasi. Perpindahan penduduk ke kota yang menyebabkan pertumbuhan kota, pemekaran wilayah, perubahan pengguna lahan. Yang kedua yaitu industrialisasi. Perubahan masyarakat dari agraris ke industri yang memengaruhi distribusi pekerjaan, pola migrasi, perubahan struktur ruang kota. Yang ketiga yaitu globalisasi. Globalisasi memunculkan persebaran budaya, arus barang dan jasa, kota-kota global. Yang keempat yaitu mobilitas sosial dan perubahan ruang. Naiknya status ekonomi membuat masyarakat berpindah ke wilayah yang lebih strategis, mengubah pola pemukiman. Yang terakhir yaitu komersialisasi ruang. Ruang digunakan untuk pusat belanja, perkantoran, pariwisata. Yang kedua, perencanaan dan rekayasa sosial. Perencanaan dan rekayasa sosial berhubungan dengan bagaimana ruang digunakan, diatur, dan direkayasa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Perencanaan sosial adalah perencanaan ruang berbasis kebutuhan masyarakat dan data keruangan spasial. Fokusnya, yang pertama yaitu tata ruang wilayah, seperti rencana tata ruang wilayah (RT) atau RW, zonasi pemanfaatan ruang seperti pemukiman, industri, konservasi. Yang kedua yaitu perencanaan kota, seperti tata letak pemukiman, infrastruktur, transportasi, ruang terbuka hijau, pengelolaan air, dan sanitasi. Yang ketiga yaitu migrasi bencana, seperti peta rawan bencana, penentuan zona aman, rencana evakuasi. Yang terakhir yaitu pembangunan berkelanjutan, seperti lingkungan, ekonomi, kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, rekayasa sosial. Rekayasa sosial berarti intervensi terencana untuk mengubah perilaku sosial masyarakat melalui pengaturan ruang dan lingkungan. Yang pertama yaitu rekayasa pemanfaatan ruang. Membuat kawasan industri untuk menciptakan lapangan kerja, menata ulang pemukiman kumuh atau urban renewal, pemindahan ibu kota seperti IKN di Indonesia. Yang kedua yaitu rekayasa perilaku masyarakat melalui desain ruang. Contoh seperti jalur pejalan kaki dan taman kota mendorong gaya hidup sehat, CCTV dan pencahayaan publik mengurangi kriminalitas,
Yang ketiga yaitu manajemen transportasi dengan rekayasa lalu lintas, flyover, underpass, transportasi massal, dan car free day. Yang keempat, program sosial ekonomi berbasis wilayah. Pemberdayaan desa wisata, kawasan ekonomi khusus, revitalisasi pasar tradisional dipengaruhi oleh distribusi penduduk, aktivitas ekonomi, struktur sosial masyarakat. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah saya ucapkan, mohon maaf. Terima kasih.